Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perbandingan. Yang pertama ada konsep perbandingan. Saya Adrian Nur Azizah, NIM 20200150509, kelompok 32. Next, Mbak. Perbandingan adalah sebuah cara yang berguna untuk membandingkan antara dua nilai atau lebih dari sebuah besaran yang sejenis dan akan dinyatakan dengan cara yang cukup sederhana. Dengan cara matematis, perbandingan bisa ditulis A dibanding B dan juga bisa untuk dinyatakan dalam beberapa pecahan seperti A banding B dengan mempunyai keterangan A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Perbandingan sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Raka adalah salah satu siswa yang paling tinggi di kelasnya. Artinya, Raka adalah siswa yang paling tinggi dibandingkan dengan teman-teman di kelas. Next. Untuk menjelaskan perbandingan kepada siswa SD, kita dapat menggunakan media pembelajaran atau alat peraga seperti benang atau manik-manik. Sebagai ilustrasi, perhatikan dua buah gambar benang berikut ini. Benang yang pertama atau yang A berukuran 2 cm, benang yang B berukuran 3 cm. Panjang kedua benang pada gambar di atas dapat dinyatakan dalam perbandingan sebagai berikut. Benang B adalah 1 cm lebih panjang dari benang A. Benang A adalah 1 cm lebih pendek dari benang B. Panjang benang B berbanding panjang benang A adalah 3 berbanding 2. Panjang benang A berbanding panjang benang B adalah 2 berbanding 3. Next. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Manik-manik tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk perbandingan sebagai berikut. Perbandingan banyak manik-manik ungu dengan putih adalah 3 berbanding 2. Perbandingan banyaknya manik-manik putih dengan ungu adalah 2 berbanding 3. Perbandingan banyaknya manik-manik ungu dengan semua manik-manik adalah 3 berbanding 5. Perbandingan banyaknya manik-manik putih dengan semua manik-manik adalah 2 berbanding 5. Next. Berikut contoh soalnya. Yang pertama, pada suatu kelas banyak peserta didik laki-laki adalah 25 dan banyak peserta didik perempuan adalah 20. Perbandingan banyak peserta didik perempuan dan peserta didik keseluruhan adalah jawab. Perbandingan banyak peserta didik laki-laki dan perempuan adalah 25 dibanding 20 sama dengan 5 banding 4. Perbandingan banyak peserta didik laki-laki dan peserta didik keseluruhan adalah 25 dibanding 45 sama dengan 5 dibanding 9. Kemudian, perbandingan banyak peserta didik perempuan dan peserta didik keseluruhan adalah 20 dibanding 45 sama dengan 4 dibanding 9. 4 dibanding 9. Kemudian, dua buah perbandingan yang ekuivalen dapat membentuk sebuah proporsi. Kemudian soal yang kedua, jumlah koin Ina 40 buah dan jumlah koin Kiki 30 buah. Perbandingan jumlah koin Ina dan Kiki adalah jawab. Koin Ina dibanding koin Kiki sama dengan 40 dibanding 30 sama dengan 4 dibanding 3. Next. Contoh soal yang ketiga. Di dalam kotak terdapat 54 bola yang terdiri dari 36 bola berwarna hijau dan sisanya berwarna putih. Perbandingan bola putih terhadap jumlah seluruh bola adalah jawab. Diketahui jumlah seluruh bola 54. Bola hijaunya ada 36, bola putih ada 54 dikurangi 36 berarti bola putih ada 18. Perbandingan bola putih terhadap jumlah seluruh bola sama dengan 18 dibanding 54 sama dengan 18 per 54 sama dengan 1/3. Perbandingan bola putih terhadap jumlah seluruh bola sama dengan 1 dibanding 3. Soal yang nomor 4, Ahmad mempunyai 10 ekor domba, Budi mempunyai 20 ekor domba, dan Iwan mempunyai 5 ekor domba.
Perbandingan jumlah domba Ahmad, Budi, dan Iwan adalah domba Ahmad dibanding domba Budi dibanding domba Iwan sama dengan 10 dibanding 20 dibanding 5 sama dengan 2 dibanding 4 dibanding 1. Next. Berikut merupakan latihan soal dari konsep perbandingan. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang dipakai. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Satria Ari. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Satria Ari Putra dengan nomor induk mahasiswa 2020001 Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan senilai. Di dalam perbandingan senilai, semakin naik suatu nilai variabel, maka semakin naik pula nilai variabel yang lain yang sedang dibandingkan. Begitu pula sebaliknya. Perbandingan senilai adalah perbandingan dua besaran. Bila satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran lainnya juga akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Di dalam perbandingan senilai, grafik yang terjadi dalam perbandingan merupakan garis lurus yang melalui titik-titik yang merupakan pasangan bilangan dari titik-titik yang diketahui. Jika digambarkan dalam diagram kartesius, maka bentuk grafiknya berupa garis lurus yang bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Untuk rumus perbandingan senilai dapat ditulis dengan X1 per Y1 sama dengan X2 per Y2. Perhatikan contoh kasus berikut ini. Untuk soal yang pertama, jika harga 5 kilo rambutan adalah Rp75.000, berapakah harga 7 kilo rambutan? Diketahui adalah 75.000, itu sama dengan 5 kg, dan Y2 sama dengan 7 kg. Rumus penyelesaiannya adalah X1 per Y1 sama dengan X2 per Y2. Untuk penyelesaiannya adalah permisalan tadi dimasukkan ke dalam rumus, jadinya menghasilkan 75.000 per 5 sama dengan X2 per 7. Jadi 5 dikali X2 sama dengan 75.000 dikali 7. X2 sama dengan 75.000 kali 7 dibagi 5. Jadi X2 nya menghasilkan Rp105.000. Jadi dapat disimpulkan harga 7 kilo rambutan adalah 105. Di sebuah peternakan terdapat 40 ayam. Untuk 40 ayam tersebut disediakan sebuah karung makanan ayam yang akan habis dalam waktu 5 hari. Karena adanya wabah virus, ayam yang tersisa hanya 25 ekor. Cukup untuk berapa harikah satu karung pakan ayam? Untuk penyelesaiannya masih menggunakan rumus yang sama, jadi per 25 sama dengan X2 per 5, atau jadi 25 dikali X2 sama dengan 40 dikali 5. 25 X2 sama dengan 200. X2 nya adalah 200 dibagi 25. Jadi X2 nya ketemu 8 hari. Untuk kesimpulannya, jadi satu karung pakan ayam yang digunakan untuk memberi 25 ekor ayam, yaitu cukup untuk 8 hari. Yang nomor 3, suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam 30 hari oleh 10 orang. Namun
Setelah bekerja 12 hari, pekerjaan tersebut terhenti selama 6 hari. Agar pekerjaan tersebut selesai tepat waktu, pekerja tambahan sebanyak di sini diketahui bahwa dalam waktu 30 hari, pekerjaan dapat diselesaikan oleh 10 orang. Namun, setelah 12 hari, terhenti selama 6 hari. Jadi, 30 dikurangi 12 hari sama dengan 18 hari, itu dapat diselesaikan oleh 10 orang. Sedangkan saat itu pekerjaan terhenti selama 6 hari. Jadi, total sisa harinya 18 kurang 6 sama dengan 12 hari dan dapat diselesaikan oleh X orang. Penyelesaian dari kasus tersebut adalah jika 18 hari dapat diselesaikan 10 orang, maka 12 hari dapat diselesaikan oleh berapa orang? Jawabannya 18 per 12 sama dengan X per 10, atau bisa disederhanakan menjadi 3 per 2 sama dengan X per 10. 2 dikali X sama dengan 3 dikali 10. 2X sama dengan 30. Jadi dapat didapatkan X adalah 30 dibagi 2. Jadi X adalah 15 orang. Dalam waktu 12 hari, pekerjaan tersebut dapat diselesaikan tepat waktu oleh 15 orang. Sehingga banyak tambah bekerja adalah 15 dikurangi 10 orang sama dengan 5 orang. Angka 15 didapat dari setelah melakukan penjumlahan tadi, dan angka 10 orang itu yang diketahui. Seperti itu. Next. Berikut adalah latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan. Dan berikut adalah daftar pustaka yang menjadi referensi saya dalam membuat PowerPoint. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Ani Setian. Yang selanjutnya adalah perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai. Apabila nilai dari suatu aspek bertambah, maka nilai dari aspek yang lain akan berkurang. Demikian juga sebaliknya. Kondisi seperti ini yang dinamakan dengan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang apabila nilainya ditambah, maka nilai pembandingnya berkurang. Perbandingan berbalik nilai dinyatakan dalam bentuk berikut. Jika A sama dengan C, B sama dengan D, maka berlaku A per B sama dengan D per C, atau A kali C sama dengan B kali D. Contoh soal yang pertama, persediaan makanan ternak 50 sapi cukup untuk 18 hari. Jika sapi ditambah 10 ekor, maka makanan cukup untuk jawab waktu 18 hari, banyak ternak sama dengan 50, dan N hari sama dengan 60 ternak. Maka 18 per N sama dengan 60 per 50, atau 18 kali 50 sama dengan 60 N. N sama dengan 18 per kali 50 per 60. N sama dengan 3 kali 5. N sama dengan 15 hari. Jadi jika sapi bertambah 10, maka makanan cukup untuk 15 hari. Soal yang kedua, untuk merenovasi sebuah rumah diperlukan 12 orang pekerja dalam waktu 3 hari. Berapa lamakah rumah tersebut dapat direnovasi jika pekerja ada 36 orang? Jawab, jumlah pekerja 12 orang, waktu sama dengan 3 hari. Jumlah pekerja 36 orang sama dengan titik N hari. Maka 12 per 36 sama dengan 3 per N, atau 12 kali 3 sama dengan 36 N. N sama dengan 12 kali 3 per 36. N sama dengan 36 per 36. N sama dengan 1 hari. Yang ketiga,
Amir dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 3 jam, sedangkan Budi dapat menyelesaikan dalam waktu 6 jam. Jika mereka bekerja bersama-sama, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Jawab, berdasarkan pemalasan tersebut, maka Amir dapat menyelesaikan sepertiga bagian pekerjaan dalam 1 jam, dan Budi dapat menyelesaikan 1/6 bagian pekerjaan dalam waktu 1 jam. Permasalahan tersebut dapat diilustrasikan pada gambar berikut. Gambar yang pertama kita anggap sebagai satu pekerjaan. Yang gambar kedua, pekerjaan yang dapat diselesaikan Amir dalam setiap jam. Jam pertama, jam kedua, dan jam ketiga. Kemudian gambar yang ketiga, pekerjaan yang dapat diselesaikan Budi dalam setiap jam. Jam pertama sampai jam ke-6. Jika mereka bekerja bersama-sama, maka pada jam ke-1 Amir sama dengan pada jam ke-1 Budi. Kemudian jam kedua Amir sama dengan jam kedua Budi. Pada jam pertama Amir dan Budi bekerja bersama-sama menyelesaikan 1/3 plus 1/6 sama dengan 3/6 bagian pekerjaan. Setiap jam mereka dapat menyelesaikan 3/6 bagian pekerjaan. Jadi sisa pekerjaannya adalah 1 kurangi 3/6 sama dengan 3/6. Karena sisa pekerjaan mereka adalah 3/6 bagian, maka pekerjaan akan diselesaikan dalam waktu 2 jam. Berdasarkan perhitungan sebelumnya, setiap jam mereka dapat menyelesaikan 3/6 bagian pekerjaan. Maka untuk menyelesaikan semua pekerjaan mereka membutuhkan 1/3/6 sama dengan 6/3 sama dengan 2 jam. Secara matematis dapat ditulis 1/TT sama dengan 1/TA plus 1/TB. 1/TT sama dengan 1/3 plus 1/6. 1/TT sama dengan 3/6. TT sama dengan 2 jam, jadi pekerjaan tersebut dapat selesai dalam waktu 2 jam. Soal yang keempat, Afrul dan Pipit adalah 2 orang juru tulis yang dapat menyelesaikan naskah proposal bersama-sama dalam waktu 2 jam. Jika naskah tersebut dikerjakan sendiri oleh Afrul, maka akan selesai 3 jam. Bila Pipit dan Afrul masing-masing ingin bekerja sendiri-sendiri untuk menyelesaikan naskah tersebut, maka jumlah yang dibutuhkan Pipit adalah titik jam. Jawab, kita misalkan terlebih dahulu, TA sama dengan waktu yang dibutuhkan Afrul sama dengan 3 jam, TB sama dengan waktu yang dibutuhkan Pipit, TT sama dengan waktu yang dibutuhkan Afrul dan Pipit secara bersamaan, yaitu 2 jam. Maka 1/TT sama dengan 1/TA plus 1/TB. 1/2 sama dengan 1/3 plus 1/TB. 1/6 sama dengan 1/TB. TB sama dengan 6 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh Pipit untuk menyelesaikan naskah adalah 6 jam. Berikut latihan soal. Berikut daftar pustaka yang digunakan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saya Marlina Sani, NIM 2020015055 akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan skala, jarak pada peta, dan jarak sebenarnya. Skala adalah salah satu bagian dari perbandingan senilai, yaitu perbandingan 2 besaran di mana salah satu aspek bertambah, maka nilai aspek yang lain juga akan bertambah, begitu pula sebaliknya. Skala membahas khusus satuan panjang dan merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Satuan yang digunakan dalam skala peta adalah cm. Rumus skala yaitu skala pada peta, jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Kita dapat menggunakan segitiga seperti ini, yang atas JP atau jarak pada peta, dan yang bawah sebelah kiri S atau skala, bawah sebelah kanan JP. Apabila atas dengan bawah itu dibagi, dan kalau samping kanan dengan samping kiri itu dikali. Jarak pada peta sama dengan skala dikali jarak sebenarnya, dan jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dibagi skala. Next.
contoh soal yang pertama. Untuk mengilustrasikan konsep skala dapat dimulai dengan cerita sebuah tanah. Sebidang tanah berbentuk persegi dengan persegi panjang. Panjangnya 100 meter dan lebar 50 meter. Jika 1 cm gambar denah menunjukkan 1000 cm pada bidang tanah sebenarnya, gambarlah denah pada bidang tanah itu. Karena 100 meter sama dengan 10.000 cm dan 50 meter sama dengan 5.000 cm, maka panjang dan lebar denah itu berturut-turut, yaitu 10.000 dibagi 1.000 sama dengan 10 cm, dan lebarnya 5.000 dibagi 1.000 sama dengan 5 cm. Jadi dapat digambarkan seperti ini, panjangnya 10 dan lebarnya 5 cm. Soal yang kedua, jarak kota Bandung-Semarang pada peta 19 cm. Jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah 475 km. Skala peta yang digunakan adalah, yang pertama kita rubah dulu kilometer menjadi sentimeter. 475 km jika dirubah menjadi senti menjadi 47.500.000. Kemudian cari skala. Skala rumusnya jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Kita masukkan angkanya 19 dibanding 47.500.000. Hasilnya 1 banding 2.500.000. Jadi skala yang digunakan pada peta adalah 1 banding 2.500.000. Next. Sebuah jendela tingginya 2,4 meter dan lebarnya 0,8 meter. Jika pada denah tinggi jendela 1,2 cm dan lebar 0,4 cm, berapa skala yang digunakan? Kita rubah meter menjadi cm dulu. 2,4 dirubah menjadi cm itu menjadi 240 dan 0,8 meter itu menjadi 80 cm. Kemudian panjang dan lebar pada denahnya 1,2 cm dan juga 0,4 cm. Kemudian kita mencari skala panjang. Rumusnya panjang pada peta dibanding panjang sebenarnya. 1,2 banding 240 sama dengan 1 banding 200. Kemudian lebar pada peta itu, kemudian skala pada lebar. Rumusnya lebar pada peta dibagi lebar sebenarnya sama dengan 0,4 dibagi 80 sama dengan 1 banding 200. Jadi skala yang digunakan adalah 1 banding 200. Yang keempat, jarak sebenarnya kota A dan kota B pada skala 1 banding 100.000 adalah 5 km. Berapa jarak kota A dan kota B pada peta? Jarak pada peta rumusnya skala dikali jarak sebenarnya. Skalanya 1 banding 100.000 dikali 500.000 sama dengan 5 cm. Jadi jarak kota A dan kota B pada peta adalah 5 cm. Next. Yang nomor 5 itu sama jarak pada peta. Kita lanjut ke yang nomor 6. Pada denah dengan skala 1 banding 400.000, jarak rumah Anggi ke sekolah adalah 12 cm. Jarak rumah Anggi ke sekolah yang sebenarnya adalah, diketahui skalanya 1 banding 400.000, jarak pada petanya 12. Dan kita mencari jarak sebenarnya, rumusnya jarak pada peta dibagi skala. Kita masukkan angkanya 12 dibagi 1 banding 400.000. Hasilnya 4.800.000 cm atau 48 km. Dan contoh soal yang terakhir, Pak Hadi akan membangun sebuah rumah. Panjang rumah pada denah adalah 6 cm dengan skala 1 banding 250. Panjang rumah Pak Hadi yang sebenarnya adalah, rumus jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dibagi skala. Kita masukkan angkanya, jarak pada peta 6, skala 1 banding 250 sama dengan 6 kali 250 sama dengan 1.500 cm atau 15 meter. Next. Berikut ada 10 latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan. Next.
Dan ini daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.